Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zia Muziatul Umam SPD. Saya merupakan guru ilmu pengetahuan sosial di SMP IT Darul Amin Islamic Boarding School dan juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang melaksanakan praktik pembelajaran inovatif atau praktik pembelajaran lapangan di SMP IT Darul Amin Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Semangat gak? Semangat. Apa kabarnya pada siang hari ini? Siap untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Siap. Tepuk semangat bisa? Oke, sekarang tepuk semangat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Yang nggak ada di sini siapa? Hadir semua? Oke. Sebelum masuk ke materi, Ustazah mau tanya. Sebelumnya kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Kegiatan ekonomi. Peran IPTEK. IPTEK itu apa? Ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam kegiatan. Insya Allah untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Ada nggak sih peran kewirausahaan? Terus wirausaha itu apa? Hari ini yang akan kita bahas itu yang pertama adalah tentang kreativitas. Di sini ada tujuan pembelajaran. Dengan pembelajaran discovery learning, kalian mampu mendeskripsikan pengertian kreativitas. Yang kedua, menguraikan ciri-ciri manusia kreatif. Yang ketiga, menganalisis hasil kreativitas. Yang keempat, menguraikan tentang pengertian dan tujuan inovasi. Dan yang kelima, menyajikan hasil diskusi tentang kreativitas dan inovasi. Teknik penilaian yang akan Ustazah lakukan, yang pertama adalah penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Manfaat pembelajarannya itu adalah kita bisa tahu, bisa mengetahui, bisa mempraktekkan gitu tentang kreativitas dan inovasi. Karena Ustazah yakin setiap kita itu dikasih potensi sama Allah. Tergantung kita mau mengembangkannya atau mau mendiamkannya. Seperti itu ya. Amati gambar berikut ini. Ini gambar apa? Ini gambar Tempat kosmetik. tempat kosmetik. Ini terbuatnya dari apa? Dari kardus ya. Ada perbedaan tidak di antara mereka? Perbedaannya apa? Lebih menarik gitu. Persamaannya? Dari kardus. Ini merupakan hasil dari kreativitas. Kita amati video berikut ini.
pengamatan tersebut yang sudah kalian lihat, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke, silahkan. Lagi yang mau bertanya? Kita lanjut ke presentasi. Silahkan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil temuan kalian tentang kreativitas. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman kita tadi. Yang pertanyaan nomor 1, arti dari kreativitas itu apa? Kreativitas itu merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Jadi kreativitas itu kemampuan kita untuk menemukan hal baru yang sebelumnya itu belum ada. Yang kedua, ciri-ciri manusia kreatif itu ada 9. Yang ke-1 ada rasa bersifat ingin tahu. Kedua, sering mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, banyak gagasan atau usulan. Lalu yang keempat, mampu menyatakan pendapat. Terus nomor 5, tidak mudah terpengaruh. Yang ke-6, mampu mengajukan gagasan. Yang ke-7, mempunyai kebiasaan belajar sendiri. Yang ke-8, belajar dari kegagalan. Dan yang terakhir itu belajar dari pengalaman orang. Yang terakhir, pengertian dan tujuan inovasi. Inovasi itu merupakan penciptaan atau penemuan yang merupakan hasil penelitian atau eksperimen. Jadi inovasi itu penemuan yang dilakukan dengan eksperimen. Tujuan perusahaan melakukan inovasi selain untuk menghasilkan hasil produksi itu ada 6. Yang pertama, membuat desain dan model yang menarik selera konsumen. Jadi perusahaan bikin inovasi itu ngebuat desain sama model yang bikin konsumen itu tertarik. Jadi tertarik buat mencoba gitu. Terus yang kedua, menghasilkan barang yang berkualitas bagus. Jadi membuat dan menghasilkan barang yang kualitasnya itu bagus. Terus yang ketiga, membuat nyaman dan memberi kepuasan pada konsumen. Yang keempat, mempunyai ciri khas produk yang berbeda dengan perusahaan lain. Jadi ada ciri khas sendiri dari perusahaan itu, berbeda sama perusahaan yang lain. Di sini kreatif itu adalah kemampuan kita, kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, di mana itu berbeda dengan yang sebelumnya, ya. Di mana dalam kegiatan ekonomi pun, ekonomi itu untuk apa? Memenuhi kebutuhan kita, ya. Dalam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, diperlukan suatu pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif. Di sini ada merupakan ciri hasil dari kreativitas tadi, ya. Ada yang bikin rajutan, ada yang bikin tempat pensil dari kayu, ada yang bikin tempat pensil dari rajutan. Nah, itu beda-beda. Nah, di sini ada salah satu contoh. Yang pertama ini apa? Ada yang tahu? Bingkai apa? Nah, bingkai foto ini terbuat dari apa? Kardus. Dikasih manik-manik, ada bunga, ada mau kertas karton atau kertas kado boleh. Yang kedua ada apa? Tempat pensil dari nah, yang ketiga tempat pensil dari kaleng. Nih, dari barang bekas pun kalau ada sentuhan kreativitas itu akan
indah ya dilihatnya, itu akan berbeda dengan produk sebelumnya, dengan yang dari asalnya yang ternyata dari kardus aja. Kalau kita kasih sentuhan kreativitas, dia bisa menghasilkan bingkai foto. Botol, nah botol kita sering beli minuman botol. Botolnya itu dibuang atau kita jadikan sesuatu untuk hasil kreativitas? Dikerbarbekin ya. Nanti nih kita udah tahu nih, kreativitas itu adalah mengubah dari yang sebelumnya menjadi sesuatu yang indah. Nih kita botol, kalau misalkan banyak botol kita bikin tempat pensil, terusan bikin untuk pot tanaman, itu bisa. Dari barang bekas pun ini bisa menghasilkan barang yang berkualitas, sesuatu karya yang indah, bahkan memiliki nilai. Kemampuan untuk melakukan kreativitas ini tergantung kemauan kita. Kita dikasih potensi sama Allah, masing-masing dari kita. Ada yang suka ngegambar, ada yang suka merajut, ada yang suka masak. Semua orang itu dikasih kemampuan sama Allah. Nah, kemampuan ini apakah mau dikembangkan atau didiamkan? Pilihannya mau di mana? Mau diapain? Nah, pasti ingin dikembangkan gitu ya. Ciri-ciri seseorang yang kreatif itu ada berapa tadi? Ada 9. Yang pertama, orang yang kreatif pasti dia ingin tahu. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, banyak gagasan dan usulan-usulan. Yang keempat, mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Yang selanjutnya, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Mampu mengajukan gagasan atau pendapatnya itu berbeda dengan orang lain. Jadi, yang selanjutnya mempunyai kebiasaan belajar sendiri. Belajar dari kegagalan. Terakhir, belajar dari pengalaman orang lain. Di antara kalian itu pasti memiliki ciri-ciri ini ya. Gimana pembelajaran hari ini? Seru? Rio tuh? Hah? Oke, alhamdulillah ya, kita sudah membahas tentang apa? Kreativitas dan inovasi. Siap diri kita untuk kreatif? Siap untuk menghasilkan produk-produk yang kreatif, yang bagus? Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya nih, sekarang kita udah membahas ya kreativitas. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kewirausahaan. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang berwirausaha, yang memiliki perusahaan gitu ya. Nanti harus kayak gimana nih? Ada satu motivasi, orang yang akan menjadi paling sukses bukanlah orang yang kaya ataupun orang yang tetapi orang yang jadi mari menjadi orang yang siap? Oke, kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.